Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi ini. Apabila keluar rumah, ikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, tetap jaga jarak, serta rajin untuk mencuci tangan. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Coba diingat-ingat lagi, apa sih itu keanekaragaman hayati? Ya, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman baik jenis hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Nah, kira-kira ada berapa banyak sih keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Sangat banyak, bukan? Itu di Indonesia saja. Coba bayangkan, ada berapa banyak keanekaragaman hayati yang ada di dunia? Lebih banyak, bukan? Keanekaragaman hayati yang sangat banyak itu nantinya akan dilakukan pengelompokan. Pengelompokan tersebut yang dinamakan dengan klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita masuk ke KD 3.3, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dengan tepat. Jadi hari ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, mengenai pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, yaitu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, yaitu manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir, yaitu mengenai dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, perpustakaan. Pernahkah kalian berkunjung ke perpustakaan? Pasti pernah kan ya? Nah, bagaimana penyusunan buku-buku di perpustakaan? Ya, penyusunan buku di perpustakaan disusun dengan rapi berdasarkan kategori tertentu. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini bahwa di perpustakaan ini terdapat 2 rak. Kita bisa misalkan bahwa rak sebelah kanan merupakan buku kumpulan IPA, jadi terdiri dari biologi, kimia, dan fisika. Kemudian rak sebelah kiri merupakan kumpulan buku IPS. Jadi ada geografi, ekonomi, sama sosiologi. Apabila kita ingin pergi ke perpustakaan mencari buku biologi, kira-kira kita menuju ke rak sebelah mana? Kanan kan pastinya. Ya, kita akan langsung menuju ke rak sebelah kanan. Lebih mudah bukan? Coba bayangkan, apabila buku IPS dan buku IPA dicampur menjadi satu, apa yang terjadi? Pasti kita akan kesulitan untuk mencari buku yang kita inginkan. Nah, seperti itulah kenapa diperlukan pengelompokan. Kita akan lebih mudah untuk mencari buku yang kita inginkan. Nah, sekarang coba kalian amati kedua makhluk hidup ini. Kira-kira dapatkah kedua makhluk hidup ini dikelompokkan? Ya, yang ini merupakan hewan dan yang satunya lagi merupakan tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis atau disebut dengan autotrof. Kemudian hewan, mereka tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut dengan heterotrof. Jadi, apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Ya, klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai sifat dan ciri yang sama. Kemudian mereka akan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Dan apabila dalam satu kelompok tersebut ditemukan perbedaan ciri dan sifatnya, maka akan dipisahkan lagi menjadi kelompok yang lebih kecil.
sehingga akan diperoleh kelompok-kelompok makhluk hidup dengan jenjang yang berbeda. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Coba kalian amati pada gambar ini. Kira-kira ada apa saja sih? Ya, ada hewan dan tumbuhan. Jadi kita bisa mengelompokkan berdasarkan plante dan animalia. Kira-kira bagian animalianya ini masih bisa nggak sih dikelompokkan menjadi lebih kecil lagi? Ya, bisa. Berdasarkan apa kalian mengelompokkannya lagi? Ya, jadi bisa dikelompokkan menjadi lebih kecil lagi berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Jadi, yang masuk ke dalam hewan invertebrata yaitu ya, siput. Kemudian yang masuk ke dalam hewan vertebrata ada monyet, kemudian ada rusa dan juga ikan. Kira-kira bagian hewan vertebrata ini apakah dapat dikelompokkan menjadi lebih kecil lagi? Ya, berdasarkan apa kalian mengelompokkan hewan vertebrata ini? Ya, kalian bisa mengelompokkan berdasarkan kelasnya. Yang masuk ke dalam kelas Pisces ada ikan. Kemudian yang masuk ke dalam kelas mamalia ada rusa dan monyet. Selanjutnya yaitu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kira-kira apa sih tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenisnya agar mudah untuk dikenali. Yang kedua yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan tujuan yang terakhir yaitu yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Manfaat apa saja sih yang dapat kita peroleh dari klasifikasi makhluk hidup? Ya, untuk memudahkan kita dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa makhluk hidup di dunia ini sangatlah beragam. Karena dilakukan pengelompokan atau dilakukan klasifikasi makhluk hidup, maka akan mempermudah kita untuk mempelajari organisme. Manfaat yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir mengenai dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Jadi, klasifikasi makhluk hidup dapat didasarkan pada yang pertama, persamaan dan perbedaan ciri. Kemudian yang kedua, berdasarkan anatomi dan morfologi dari makhluk hidup tersebut. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan manfaat, ukuran, cara hidup, dan tempat hidupnya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Jadi, pada awalnya, klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri. Kelompok-kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kelompok kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Kita bisa lihat pada tingkatan takson ini. Dari yang paling atas ada kingdom, kemudian phylum, terus kelas, ordo, family, genus, dan yang terakhir ada spesies diikuti dengan varietas. Semakin ke bawah, persamaan ciri-ciri yang dimiliki akan semakin banyak. Dan semakin ke atas, jumlah anggota taksonomi akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan morfologinya. Contohnya pada tumbuhan. Bisa didasarkan pada bentuk daun dan bentuk dari tulang daun. Jadi, bentuk daun itu ada bermacam-macam. Ada yang ujungnya lancip, kemudian ada yang berbentuk lonjong. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan morfologi pada tumbuhan dapat didasarkan juga pada bentuk tulang daunnya. Jadi ada tulang daun yang menyirip, kemudian ada yang melengkung,
ada yang sejajar dan ada juga yang menjari. Selain itu juga bisa didasarkan pada bentuk akarnya, akar tunggang dan juga akar serabut. Akar tunggang biasanya pada tumbuhan apa? Ya, pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berkeping dua. Kemudian kalau akar serabut pada tumbuhan apa? Ya, betul sekali, pada tumbuhan monokotil. Contohnya pada padi, kemudian pada jagung. Nah, sekarang coba kalian kelompokkan tumbuhan-tumbuhan ini berdasarkan bentuk tulang daunnya. Kira-kira untuk gambar A, daun pepaya memiliki bentuk tulang daun apa? Ya, menjari. Berarti pasangannya adalah daun? Ya, betul sekali. Daun ketela. Karena mereka sama-sama memiliki tulang daun menjari. Kemudian yang gambar B, daun padi memiliki tulang daun yang sejajar. Sehingga daun padi ini dikelompokkan dengan daun jagung yang juga memiliki tulang daun sejajar. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan morfologinya pada hewan. Kita bisa lihat pada lingkungan sekitar kita, misalkan pada ayam dan bebek. Kita bisa lihat pada bentuk kaki dari kedua hewan ini. Pasti berbeda kan? Jadi bisa kita lihat bahwa pada bebek ini memiliki selaput pada kakinya karena digunakan untuk berenang. Sedangkan pada ayam, kakinya tidak memiliki selaput karena ayam tidak berenang, ya kan? Selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan anatominya pada tumbuhan. Ya, kira-kira apa sih anatomi? Jadi, anatomi merupakan bagian dalam dari suatu makhluk hidup. Misalkan pada tumbuhan. Di bagian dalam tumbuhan ini ada jaringan. Ada jaringan epidermis, ada xilem, ada floem, ada jaringan parenkim, jaringan meristem, dan sebagainya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan anatomi pada tumbuhan dapat didasarkan pada ada atau tidaknya floem dan xilem. Jadi terdapat tumbuhan yang memang tidak memiliki xilem dan terdapat juga tumbuhan yang tidak memiliki floem. Selanjutnya yaitu dapat didasarkan pada letak dari xilem dan floem. Jadi xilem dan floem itu letaknya ada yang melingkar dan ada juga yang menyebar. Yang ketiga yaitu dapat didasarkan pada ada atau tidaknya kambium pada tumbuhan tersebut. Biasanya kambium ini ada di tumbuhan monokotil atau dikotil kira-kira. Ya, tumbuhan yang memiliki kambium biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan anatomi pada hewan bisa didasarkan pada ada atau tidaknya tulang belakang yang dimiliki oleh hewan tersebut. Jadi ada hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut dengan vertebrata, kemudian ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau disebut dengan invertebrata. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan anatomi pada hewan dapat didasarkan pada ada atau tidaknya organ dalam yang dimiliki oleh hewan tersebut. Misalkan pada gambar ini merupakan bedah pada mencit, kemudian bagian dalamnya bisa kita lihat ada jantung, paru-paru, kemudian lambung. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup berdasarkan anatomi pada hewan ini dapat didasarkan pada ada atau tidaknya salah satu organ yang ada di sini, misalkan ada atau tidaknya jantung, atau ada atau tidaknya paru-paru, seperti itu dan sebagainya. Nah, sekarang coba kalian kelompokkan hewan-hewan ini berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Kira-kira bagian A ini memiliki tulang belakang atau tidak? Ya, betul sekali.
cacing tidak memiliki tulang belakang, sehingga disebut dengan hewan invertebrata. Nah, kira-kira selain cacing, hewan apalagi yang masuk ke dalam invertebrata? Ya, ada bintang laut dan juga siput. Cacing, bintang laut, dan siput termasuk ke dalam hewan invertebrata karena mereka tidak memiliki ruas tulang belakang. Selanjutnya, hewan apakah yang masuk ke dalam kelompok hewan vertebrata? Ya, ada monyet, rusa, dan juga ada tokek. Ketiga hewan tersebut masuk ke dalam kelompok hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Untuk monyet dan rusa masuk ke dalam kelas? Betul sekali, masuk ke dalam kelas mamalia. Karena mereka merupakan hewan yang menyusui. Kemudian untuk tokek masuk ke dalam dalam kelas reptil. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yang terakhir yaitu berdasarkan manfaat, kemudian ukuran, tempat hidupnya, dan juga cara hidupnya. Makhluk hidup ini dapat dikelompokkan berdasarkan manfaat yang dimilikinya. Ada yang digunakan sebagai sumber bahan pangan, ada yang digunakan sebagai obat-obatan, kemudian ada juga yang digunakan sebagai pakaian. Misalkan pada tumbuhan jahe dan kunyit, mereka dapat digunakan sebagai sumber obat-obatan. Kemudian ada padi, gandum, dan juga jagung, mereka dapat digunakan sebagai sumber pangan. Selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan tempat hidupnya. Jadi makhluk hidup ini ada yang tempat hidupnya di air, kemudian ada yang di darat, kemudian ada juga yang di tempat yang kering, ada juga yang di tempat yang lembab. Kira-kira makhluk hidup apa yang hidup di tempat lembab? Ya, ada cacing, kemudian ada juga siput. Kalau di tempat kering, kira-kira apa? Ya, ada kaktus. Itu untuk tumbuhan, sedangkan untuk hewan ada onta. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ukuran. Ada yang berukuran makro, ada yang berukuran mikro, ada yang berjenis perdu, kemudian ada yang berjenis semak. Jadi tumbuhan kan ada macam-macam nih. Ada yang perdu, kemudian ada yang semak, dan kemudian ada juga yang berbentuk pohon. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan cara hidupnya. Bisa dengan cara mencari makan, kemudian cara bereproduksinya. Mereka memiliki cara hidup masing-masing yang berbeda. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.